rapat. Nah, ini ada sedikitnya. Begini bukan rasa. Terus, nah, bagus. Halo semuanya. Indonesia yang kaya adat dan budaya dikenal memiliki banyak seni bela diri tradisional yang unik. Salah satunya adalah teknik tenaga dalam. Kesaktian, kebal, dan ilmu tidak bisa ditonjok. Namun, dalam perjalanannya, banyak seni bela diri yang justru menipu masyarakat dengan mengatasnamakan ilmu-ilmu tersebut. Baru-baru ini ada sebuah video yang sedang viral. Video tersebut dari channel Marcel Radival, yang selama ini akrab dikenal sebagai pesulap merah Indonesia. Pesulap merah memberikan tantangan, bahkan memberikan sayembara untuk membuktikan ilmu tidak bisa ditonjok. Adakah yang menjawab tantangan pesulap merah? Nah, di video kali ini OS TV akan membahas pesulap merah versus perisai batin. Tapi seperti biasa, sebelum kamu lanjut nonton videonya, jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan channel ini, juga klik tombol lonceng agar kamu nggak ketinggalan berita menarik lainnya dari channel OS TV. Marcel Radival atau lebih sering disapa Marcel atau Dival adalah seorang magician dan juga YouTuber. Seperti yang kita ketahui, bahwa magician biasanya dikenal dengan sosok misterius dan juga pakaian hitam-hitam. Namun berbeda dari kebanyakan magician, Marcel Radival mencoba mengenalkan warna baru dalam dunia sulap, yaitu warna merah. Dan berkat hal tersebut, ia dikenal dengan julukannya sebagai pesulap merah Indonesia. Walaupun usianya terbilang masih muda, namun ia sudah memiliki segudang pengalaman di dunia sulap. Pada tahun 2014, Marcel Radival membuat sebuah channel YouTube, di mana di channel tersebut Marcel mempersilahkan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk memberikan tantangan kepada Marcel Radival untuk bermain sebuah sulap, dan kemudian Marcel Radival akan menjawab tantangan yang sudah diberikan tersebut melalui video, dan diupload ke channel YouTube-nya yang bernama Marcel Radival. Dalam channel YouTube-nya tersebut, Marcel atau Dival bukan hanya menjawab tantangan dari para viewersnya, namun juga dia mengajarkan berbagai trik sulap sederhana secara gratis, membocorkan rahasia ilmu yang dianggap mistis atau ilmu hitam, dan juga mengajarkan tantangan yang terlihat mustahil untuk dilakukan. Namun ternyata ada cara rahasia di baliknya untuk menjawab tantangan tersebut. Channel Marcel Radival pun kerap membongkar praktik-praktik yang tidak masuk akal. Ia membongkar praktik kebohongan ilmu-ilmu perdukunan, susuk, dan santet. Banyak video Marcel yang membahas tentang kedua topik ini. Lebih jauh, Marcel juga membongkar praktik yang sama dalam ilmu-ilmu bela diri. Belum lama ini ada tantangan yang menarik dilontarkan Marcel Radival. Seperti diketahui, di luaran sana banyak perguruan bela diri yang mengaku-ngaku memiliki ilmu tidak bisa ditonjok. Maka kemudian Marcel atau si pesulap merah Indonesia mengeluarkan tantangan. Siapa saja yang bisa membuktikan ilmu tidak bisa ditonjok, maka Marcel akan memberikan reward atau hadiah, yakni emas sebanyak 10 gram. Tantangan ini tidak ujuk-ujuk muncul. Di video sebelumnya, Marcel pernah mengundang atlet pencaksilat nasional, Denny Aprisani, yang dikenal juga sebagai Denny Wewe. Denny mengeluarkan statement bahwa dia tidak pernah menghadapi orang yang tidak pernah ditonjok. Atau dengan kata lain, semua orang bisa ditonjok dan tidak ada kesaktian apapun yang bisa menghindarinya. Ternyata ada pihak yang menjawab tantangan dari Marcel. Mereka adalah perguruan perisai batin. Siapakah perguruan perisai batin? OS TV berusaha menelusuri melalui websitenya. Perisai Batin Indonesia adalah kumpulan bela diri anggota Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI yang berdiri sejak tahun 1990. Dengan jumlah anggota lebih dari 30.000 orang, tersebar di seluruh Indonesia, Singapura, dan India. Yuli Mulyana, kerap disapa Ayuli, pendiri sekaligus guru besar Perisai Batin Indonesia, memang sosok yang unik. Perisai batin adalah ilmu bela diri yang bersifat laduni. Maksudnya berbeda dengan bela diri tenaga dalam pada umumnya.
Ilmu ini dapat dikuasai tanpa belajar jurus, pernafasan, puasa, wirid, dan lain-lain. Seorang murid menerima keilmuannya langsung dari guru besar Yuli Mulyana atau melalui guru cabang yang ditugaskan guru besar. Melalui proses transfer ilmu, lewat sentuhan tangan yang berlangsung hanya beberapa menit dan dapat dipraktikkan saat itu juga. Pada praktiknya, ilmu ini akan mengikuti ucapan murid atau praktisinya. Semua keilmuan perisai batin dari tingkat 1 hingga 87 bersifat permanen, melekat dalam diri murid dan selalu aktif setiap kali berhadapan dengan orang yang berniat zolim, selama murid tidak melanggar-langgaran agama Islam. Seperti dijelaskan, perisai batin menjawab tantangan ini. Belum lama ini terjadi pertemuan antara pesulap merah Indonesia dengan perisai batin Indonesia yang langsung dihadiri oleh guru besarnya sendiri, A.A. Yuli. A.A. Yuli tidak datang sendirian namun ditemani guru-guru yang lain dari perguruan perisai batin Indonesia. Kedua belah pihak membuat perjanjian di atas materai. Tantangan secara lengkap antara pesulap merah Indonesia versus perisai batin Indonesia terdapat dalam channel YouTube Marcel Radival. Sampai saat ini, video tersebut sudah ditonton lebih dari 1 juta viewers. Luar biasa. Yang menarik tentu saja membuktikannya. Benarkah ilmu tidak bisa ditonjok itu ada? Marcel Radival langsung berhadapan-hadapan dengan guru besar PBI, A.A. Yuli. Dari ketiga pukulan yang dilayangkan terbukti kesemuanya menyentuh tubuh sang guru besar. Dengan kata lain, terbukti bisa ditonjok. Lalu bagaimana sesungguhnya menerangkan ilmu ini? Apakah ini sebuah penipuan? Marcel tidak menghakimi apa yang dilakukan perisai batin Indonesia sebagai modus penipuan. Harus ada sedikitnya. Oh, harus ada sedikitnya. Kamu fokus emosi, itu gagal men. Oh, gagal. Jadi tapi yang disalahin guanya. Jadi gua disuruh ngapain ya? Gua disuruh emosi. Iya. Terus gua suruh nyerang dia. Gua gak kepental waktu itu. Oh iya. Terus yang disalahin guanya. Oh kamu emosinya nggak benar. Ah. Berarti Marcel menjelaskan bahwa apa yang dipraktikkan oleh perisai batin Indonesia adalah sejenis dengan ilmu hipnosis yang pernah dipelajarinya. Ilmu ini akan efektif jika kedua belah pihak mempunyai taraf kepercayaan yang sama. jadi harus ke orang umum. Jadi ada saya yang di sini dengan reaksi Alvin. Juga, Pak. Karena apa yang tahu, Pak. Jadi memang kayak gitu, guys. Penjelasannya kalau misalkan saya mental block. Nah kali ini nih, maaf nih, duduk. Maka kemudian kita melihat bahwa para murid perisai batin Indonesia terpental ketika hendak memukul sang guru besarnya. Mereka sudah mempunyai kepercayaan terhadap sang guru. Inilah yang menurut Marcel sebagai hipnosisme. Sebaliknya, jika ada mental block atau ada ketidakpercayaan, maka hipnotisme menjadi tidak efektif. Begitu pula dengan tubuh yang terpental dan kaku yang ditunjukkan para murid perisai batin Indonesia ketika menghadapi guru besarnya. Saya belajar dan saya percaya saya bisa mementalkan orang. Iya. Yang saya khawatirkan kalau saya seumur hidup percaya akan hal itu dan tiba-tiba terjadi dalam kondisi yang nyata, situasi yang nyata, Iya. dan saya benar-benar mempercayakan terhadap tenaga saya itu, apa yang akan terjadi? Nah, itu dia. Itu yang saya pikirkan kenapa hal ini sangat penting Iya. sekali untuk diketahui. Dalam ilmu hipnosisme itu disebut body katalepsi. Katalepsi adalah satu bentuk kekuatan otot yang membuat tungkai dapat bertahan pada satu posisi tertentu dalam waktu lama. Pembongkaran Marcel tidak berhenti sampai di sini. Dalam video selanjutnya, Marcel mengundang OsTV. Mengapa OsTV? Karena OsTV sendiri, khususnya Bang Ricky Mukhtar, sebagai konten kreator channel OsTV mempunyai pengalaman dengan perguruan bela diri semacam ini. Bang Ricky menceritakan, ia bergabung ke bela diri semacam ini karena ingin mencoba mengeksplornya. Nah, itu sebenarnya cuma dia sengaja udah disugesti untuk membuat ototnya dikencengin gitu. Dengan sugesti bahwa yang nyerang ini disugesti harus emosi. Cara emosi adalah mengencangkan otot. Kalau kita ngencangin otot kan emang nggak bisa bergerak gitu. Iya, selalu ada kondisi ya. Selalu ada alasan gitu. Nah, kalau kayak gitu kan, misalkan nih, lu punya ilmu kayak gitu nih, lu kecopetan nih, dibegal, dar, ya kan? Terus lu bisa alasan gitu nanti. Lu emosi dulu, gua nggak bisa. Iya. Lu nggak emosi ya? Nggak mungkin juga kan? Mencopet. Masa dia bakal bilang gitu si korban, ketika korban ini yang percaya ilmu ini ya kan, bilang ke gurunya, kok saya dibegal kok tetap kebacok nih, begalnya nggak mental. Nanti gurunya gampang bilang, begalnya nggak emosi. Kalau nggak, begalnya punya ilmu juga kadang-kadang, ya kan? Mempunyai background dari keluarga karate,
Bang Riki mengemukakan perbedaan perguruan ini dengan bela diri semacam karate. Jika karate, taekwondo, BJJ banyak melibatkan aktivitas fisik untuk memperkuat fisik. Sementara di perguruan semacam itu, sangat sedikit aktivitas fisiknya. Yang dipelajari di sana lebih kepada transfer ilmu dari para seniornya. Bang Riki bahkan pernah merasakan tubuhnya terpental pada saat latihan. Seiring dengan waktu, dengan mempelajari ilmu hipnosis, Bang Riki mengamini bahwa apa yang terjadi pada dirinya tidak lebih dari semacam self-suggestion. Kalau ada buku, baca buku. Kalau ada halaman website, baca. Jadi kalau bisa baca langsung di sumbernya. Jangan nunggu dari tangan kedua, tangan ketiga, tangan keempat yang kadang-kadang dibumbui atau dikurangi. Nah, itu dia. Jadi itulah intinya, kalau kita haus akan ilmu dan kita mencari terus, ya jawaban akan terbuka. Oke. Di akhir video, Marcel memberikan saran untuk memahami belief system seperti ini. Mau tak mau kita harus mempelajari betapa ajaibnya pikiran manusia. Agar tidak mudah ditipu dan dibohongi, cara terbaiknya adalah memperluas wawasan. Tantangan dari Marcel masih terbuka. Jika warganet atau penonton memiliki ilmu sakti seperti disampaikan Marcel Radival atau pesulap merah, silakan langsung menghubungi Marcel. Dan warganet atau penonton berkesempatan mendapat reward berupa 10 gram emas. Nah, itu tadi video singkat mengenai pembuktian ilmu tidak bisa ditonjok. Pesulap merah versus perisai batin Indonesia. Semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe dan tinggalkan komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.